Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Saya Pendeta Mike Sehetapi mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Tritunggal Allah yang hidup yang telah menuntun menyertai kami dari malam sampai pagi. Dan sebelum kami akan memulai aktivitas kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 dengan tema menyambut undangan Tuhan. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Dari nats bacaan ini kita akan gali dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dikatakan raja itu kepada hamba-hambanya? Yang dikatakan raja itu adalah perjamuan kawin telah tersedia. Dan yang kedua, apa perintah raja itu? Raja itu memerintah hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang mereka jumpai untuk datang hadir dalam pesta perjamuan kawin itu. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan ini, dari pertanyaan tersebut, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang ingin disampaikan oleh perumpamaan ini sendiri. Yang pertama, sang raja telah menyediakan perjamuan kawin, dan yang kedua, sang raja membagikan undangan melalui hamba-hambanya, dan orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan mereka datang menyambut undangan Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang pertama tentang perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin itu diadakan sebagai tanda sukacita. Raja mengadakan pesta perjamuan dan mengundang orang supaya datang bersukacita bersama raja dan menikmati kebahagiaan, kesenangan, sukacita dalam perjamuan kawin itu sendiri. Dan tempat perjamuan kawin itu adalah gereja. Gereja adalah tempat di mana Allah menghadirkan sukacita, menghadirkan kebahagiaan, kesenangan, dan Allah pakai gereja sebagai sarana untuk menghadirkan sukacita di tengah-tengah dunia. Dan Allah sudah menyediakan semuanya itu. Dikatakan bahwa perjamuan kawin telah tersedia. Dengan kata lain, sukacita Allah sudah tersedia, kebahagiaan, kesenangan sudah tersedia. Dan Allah menyediakan semuanya itu melalui gereja, dengan harapan bahwa ketika orang-orang datang menghadiri undangan Tuhan melalui gereja, ketika mereka berjumpa dengan Allah dalam ibadah-ibadah dalam gereja, mereka akan merasakan sukacita, mereka akan menikmati kebahagiaan. Sebab di luar Tuhan, di luar ibadah, di luar perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada sukacita yang sejati, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Dunia hanya menawarkan sukacita yang sesaat. Dunia hanya menawarkan kenikmatan yang sesaat, tetapi Allah menyediakan semua sukacita, kesenangan, kebahagiaan itu melalui gereja yang digambarkan dengan perjamuan kawin itu sendiri. Karena tempat perjamuan itu adalah gereja itu sendiri. Allah pakai gereja untuk menyediakan sukacita bagi semua orang percaya. Hanya saja persoalannya adalah ketika undangan itu dibagikan, apakah saudara dan saya mau menghadiri undangan itu apa tidak? Seperti yang dikatakan dalam ayat 9, ketika hamba-hamba itu pergi membagikan undangan-undangan itu kepada orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Tetapi ketika mereka datang ke pesta perjamuan itu, mereka bersukacita, mereka menikmati. Sebenarnya ayat itu menggambarkan bahwa Allah tidak melihat siapa kita, latar belakang kita jahat atau baik, tetapi ketika kita mau menyambut undangan Tuhan, hadir dalam gereja, mau berjumpa dengan Allah,
maka Allah akan memberikan pengampunan, Allah akan memberikan anugerah keselamatan, Allah akan memberikan sukacita, kebahagiaan bagi orang-orang yang hadir memenuhi undangan itu. Nggak peduli apa masa lalu kita baik atau jahat, nggak peduli masa lalu kita yang kelam, yang pernah gagal, yang pernah susah, tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk hadir dalam undangan Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita. Karena dalam undangan perjamuan kawin itu semuanya sudah tersedia, ada anggur di sana, makanan yang berlimpah sebagai gambaran sukacita, kebahagiaan di sana. Dan itulah gambaran ketika setiap kita mau menghadiri, menyambut undangan Tuhan melalui gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia. Maka ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan dalam gereja, dalam ibadah-ibadah, maka kita akan memperoleh anugerah pengampunan. Tuhan akan memberikan kita sukacita, kebahagiaan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, melihat kegagalan kita, siapa kita, apa yang telah kita perbuat, tetapi Allah menyediakan anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, anugerah sukacita buat kita, sehingga kita semua bisa mengalami kebahagiaan yang total, kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati ketika kita mau menghadiri undangan Tuhan itu. Persoalannya adalah ada banyak orang yang tidak mau menerima menghadiri undangan Tuhan itu. Undangan itu sudah dibagikan, entah itu dalam warta-warta jemaat, diingatkan berkali-kali melalui para hamba-hamba Tuhan. Tetapi seringkali kita lebih suka mengabaikan undangan Tuhan itu dengan ayat-ayat di atas. Kita merasa kita sibuk, kita punya pekerjaan, merasa undangan itu tidak penting, sehingga kita tidak mengalami sukacita dan kebahagiaan. Padahal Allah sudah menyediakan sukacita, kebahagiaan, anugerah Allah melalui gereja. Hanya apakah kita mau datang berjumpa dengan Tuhan melalui gereja itu apa tidak? Karena di dalam undangan Tuhan itu Allah sudah menyediakan segala-galanya. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi, ayo ambil keputusan hadiri undangan Tuhan melalui gereja. Karena gereja adalah tempat di mana perjamuan kawin itu diadakan. Gereja adalah tempat di mana Allah menyediakan sukacita sebagai sarana kita memperoleh kebahagiaan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Karena itu biarlah renungan pagi ini membuat kita mengambil keputusan untuk menghadiri, menyambut undangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Biarlah kami buat keputusan untuk menghadiri undangan Tuhan melalui ibadah-ibadah, melalui gereja Tuhan yang ada, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang sejati bersama dengan Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.